Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Atika Adawiyah akan mencoba menjelaskan mengenai teori seksualitas Sigmund Freud. Yang pertama yang akan saya coba jelaskan di sini yaitu menurut Freud, di setiap diri manusia memiliki dua dorongan vital atau vital drive, yakni yang pertama yaitu dorongan untuk melindungi dirinya sendiri. Dorongan untuk melindungi dirinya sendiri di sini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan orientasi seksual, di mana memiliki dua cara untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu yang pertama bergabung dengan kolektif yang sama keadaannya dengan dirinya, dan yang kedua adalah bergabung dengan kolektif yang berbeda keadaannya dengan dia, sehingga dia tersembunyi identitasnya yang terkait dengan orientasi seksualnya. Dorongan yang kedua yaitu dorongan untuk berkembang biak, di mana di sini juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk memelihara kelangsungan hidup dari jenis manusia. Kemudian menurut Freud, dorongan untuk berkembang biak juga bisa dinamakan dengan libido atau tenaga seks atau sexual energy. Libido bukan diartikan sebagai kebutuhan birahi saja, tetapi ada juga perasaan ketubuhan yang dapat menimbulkan perasaan menyenangkan, seperti perasaan halus ibu terhadap anaknya maupun perasaan halus terhadap teman yang disayanginya. Freud juga mengatakan bahwa libido atau tenaga seks berpusat pada 3 daerah erotik pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu lubang dubur, dan yang ketiga adalah alat kelamin. Ketiga alat erotik tersebut terjadi secara bertahap. Yang pertama yaitu tahap oral, yang kedua adalah tahap anal, dan yang ketiga adalah tahap genital. Selanjutnya yaitu tahapan seksualitas kanak-kanak. Yang pertama ada tahap oral. Tahap ini pada usia anak 0 sampai 6 bulan. Pada tahap pertama ini, bayi yang baru lahir, alat yang paling memberikan kepuasan pada dirinya adalah mulutnya sendiri, karena melalui mulutlah ia dapat berhubungan langsung dengan alat ketubuhan yang paling ia dambakan, yaitu adalah payudara ibunya. Kenikmatan alat ketubuhan ini harus selalu dipenuhi. Jika tidak, dia akan mencari penggantinya, misalnya dengan mengisap jempolnya sendiri ataupun dengan cara mengedot. Minat melalui mulut ini tidak pernah lenyap walaupun si anak sudah mulai beranjak dewasa. Buktinya masih banyak orang dewasa yang masih candu merokok ataupun gemar berciuman. Tahap yang kedua adalah tahap anal. Tahap anal ini pada usia anak 6 bulan sampai 1 tahun. Pada tahap ini dicirikan kepada pembuangan secara agresif. Yang dimaksud tersebut adalah proses pencernaan bayi, di mana proses pembuangan fasus atau buang air besar. Pada ciri ini juga bersamaan dengan berkembangnya kemampuan si anak dalam mengendalikan gerak otot di sekeliling duburnya. Pada fase inilah si anak sudah mulai belajar bagaimana cara buang air besar. Tahap yang ketiga adalah tahap pregenital pada usia anak 1 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap pregenital ini, si anak sudah mulai mencari kepuasan birahi dengan benda di luar tubuhnya yang bukan lagi bersifat autoerotik atau mencari kepuasan dengan dirinya sendiri seperti masturbasi. Tahap yang keempat adalah tahap genital pada usia anak 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, si anak berfokus kepada alat kelamin laki-laki atau linggam. Mau anak perempuan maupun anak laki-laki, fokusnya tetap kepada alat kelamin laki-laki atau linggam. Pada tahapan ini muncul rasa birahi kepada ibunya, sehingga
bersamaan muncul rasa iri dan benci terhadap ayahnya karena ia merasa kalau misalnya ayahnya itu dapat menyaingi rasa cinta dari ibunya sendiri. Kompleks Oedipus akan hilang ketika si anak berusia 4-5 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya rasa ketakutan akibat keinginan yang terlarang tersebut. Hal tersebut juga munculnya rasa ketakutan akan dihukum oleh ayahnya melalui jalan kebiri. Ketakutan akan kebiri tersebut dapat dinamakan dengan kompleks kebiri. Sedangkan pada anak perempuan ada timbul rasa iri terhadap alat kelamin laki-laki, sehingga muncullah yang dinamakan dengan penis envy. Dengan gejala tersebut, sehingga si anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya dan menjauhi ibunya. Hal tersebut dinamakan dengan Elektra kompleks. Elektra kompleks dapat ditanggulangi ketika anak perempuan tersebut sudah dapat menerima bahwa dirinya sudah dikebiri. Tahap yang kelima adalah tahap laten. Tahap ini sekitar umur anak yang berkisaran 5 tahun sampai 10 tahun. Pada tahap laten ini, si anak mendapat dorongan pregenital sehingga membuat anak cenderung tidak rapi dan pemberontak. Hal tersebut disebabkan karena anak mendapat tekanan yang cukup hebat terhadap dorongan seksualnya yang telah berkembang. Semua ini akhirnya digantikan oleh keakhirбалиhan. Hal tersebut disebabkan karena adanya berbagai perubahan di kelenjar seksual si anak yang merujuk kepada kedewasaan dalam hal alat kelaminnya. Selama periode laten ini dapat dikatakan bahwa seksualitas atau perasaan birahi si anak sedikitnya akan berubah secara kualitatif. Brouslow Malinowski menguji teori Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa gejala kompleks Oedipus hanya dirasakan oleh ayah yang memiliki sifat otoriter, keras, serta disiplin kepada anak-anaknya. Kompleks Oedipus tidak dapat diterapkan dalam kebudayaan yang berasaskan matrilineal seperti di Kepulauan Trobriand. Kesimpulannya adalah perkembangan manusia dalam psikoanalitik merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual, mulai dari lahir sampai dewasa. Perubahan libido juga dapat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh penting, misalnya seperti melalui cara pengasuhan, sikap orang tua terhadap latihan buang air besar, masturbasi, atau larangan lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan libido anak. Demikian penjelasan saya mengenai teori seksualitas kanak-kanak Sigmund Freud. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video teman-teman.